Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau update progres pembangunan dari Eco Park Peak 2. Nah, Eco Park Peak 2 ini adalah kawasan hijau seluas sekitar 54 hektar ya. Jadi dilengkapi ada danau yang luasnya kurang lebih dari 23 hektar. Nah, tujuannya dibangunnya Eco Park ini itu untuk menyatu dengan alam. Jadi nanti ada pusat wisata religi juga. Ada 8 zona tempat ibadah yang memiliki arsitektur dan nuansa ataupun suasana tematik mancanegara yang mempresentasikan keberagaman. Nah, di sini juga nantinya akan dibangun sebuah patung naga yang baru ya. Tuh, sudah mulai kelihatan kan? Ya kan? Nah, kenapa sih dibangun lagi patung naga yang sebelumnya ada di Dragon Point? Ya kan? Nah, kalau misalkan patung naga ini sendiri maknanya itu sangat mendalam. Jadi bukan sekadar ornamen dengan warna keemasan yang memukau. Jadi patung ini itu menjadi simbol keberuntungan, keagungan, kekayaan, berkah dan perlindungan juga bagi seluruh kawasan dan penghuninya. Tidak hanya untuk penghuni ataupun yang tinggal di sini, tapi juga untuk pengunjungnya juga, karena naga dalam kepercayaan Tionghoa itu dipercaya mampu menggerakkan awan dan mendatangkan hujan, membawa kemakmuran bagi kehidupan. Nah, jadi di sini fasilitasnya lengkap banget ya, benar-benar lengkap. Nah, ini tapi masih dalam proses pembangunannya. Tuh, jadi nanti di sini akan ada 8 zona yang hadir. Yang pertama itu zona 1 itu ada halal district. Nanti ada sekitar luasnya 8 hektar itu akan menjadi rumah bagi Masjid Agung Peak 2. Nah, itu terinspirasi dari Hagia Sophia dan juga dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan halal seperti Gelang Street Market, pasar tradisional modern, dan Haji Lane Food Street ataupun 6 gang kuliner dengan konsep khas 6 kota pusat peradaban Islam, dan juga dikelilingi bangunan berarsitektur Maroko dan Xinjiang. Nah, di zona 2 itu ada gereja Katolik, yaitu dilengkapi dengan Goa Maria sebagai tempat ziarah juga, terus dilengkapi dengan bangunan arsitektur Italia yang cantik dan area alfresco dining ya tuh. Nah, selanjutnya di zona 3 itu ada kuil Thailand. Nah, jadi nanti lengkapnya aku bakal cantumin video dari Sedayu juga ya, dari akun Sedayu Group, gimana bentukan atau visual dari bentuk gambaran selanjutnya pembangunan ini yang lebih lengkap. Ini kita lanjut jalan dulu ya, kita mau cek-cek dulu sekitar pembangunan progresnya seperti apa in real life-nya ya. Tuh, jadi ini benar-benar luas banget. Nah, kita mau coba lihat pembangunan dari kuil Thailandnya ya, ataupun si Mian Pho. Nah, ini benar-benar luas, jadi cocok banget buat yang mau tinggal di sini, nggak usah khawatir karena fasilitasnya benar-benar lengkap. Dan Eco Park ini juga benar-benar besar ya. Nah, semua fasilitas pasti bakal ada di sini, dijamin semua properti ataupun yang mau investasi di sini nggak usah khawatir, ini terjamin banget. Nah, ini adalah Rukan Si Mian Pho, atau ini sekitar luasnya itu 3 hektar. Bangunannya ini gaya bangunannya itu arsitektur khas Thailand. Ya, ada ornamen emas dan patung Budanya itu nanti patung Buddha 4 wajah ataupun Si Mian Pho. Nah, jadi benar-benar desain bangunan ini mengoptimalisasikan sirkulasi udara. Tuh, bagus banget. Nah, nantinya di sini juga akan ada kuil Jepang dan Korea ya. Nanti lihat aja video dari Sedayu, tonton sampai habis video ini. Ini aku bakal spill pembangunan lainnya sekitar Eco Park ini ataupun sekitar Peak 2 ini ya. Tuh. Nah, ini dia si Mian Pho, jadi benar-benar luas, jadi berbagai sisinya. Ini tuh juga ada pembangunan Millennial Park-nya, segera dibangun di sini. Nah, ini di sebelah si Mian Pho itu akan dibangun ataupun sedang dibangun sekolah ya. Tuh. Nah, ini dia. Tuh. Nah, ini ada marketing galeri Peak 2-nya juga. Nah, besar banget. Millennial Park.
kita bakal jalan-jalan dulu untuk ngecek sebentar sekolah Chevalier Peak 2 ya. Tuh, jadi sekolah Chevalier ini adalah sekolah Katolik nasional pertama di kawasan ini. Dan aku bakal kasih lihat progres pembangunannya serta program pembelajaran inovatif yang mereka tawarkan. Nah, jadi pembangunan dari progres sekolah Chevalier ini juga sangat-sangat pesat ya. Jadi benar-benar menunjukkan kemajuan signifikan karena bangunannya itu udah jadi gedung-gedung itu mulai terbentuk, fasilitas pendukung juga sudah mulai terlihat ya, wujudnya tuh udah kelihatan kan. Nah, jadi bisa bayangin ini udah bisa dipakai untuk pembelajaran. Kompleks sekolah ini benar-benar modern, nyaman juga, siap menyambut generasi penerus bangsa, dan desain arsitekturnya juga benar-benar menjanjikan dan fokus pada lingkungan belajar kondusif dan inspiratif. Nah, programnya juga banyak banget yang menarik ya, karena dari kalau anak-anak atau taman kanak-kanaknya itu pendekatannya Montessori, terus juga berbasis bermain, terus juga pembelajarannya itu kolaboratif dan berbasis inquiry. Sedangkan yang sekolah dasarnya itu juga pembelajaran interaktif, berbasis inquiry, dan juga berbasis pengalaman serta berhubungan dengan perbedaan, dan juga poin plusnya itu berbasis proyek. Jadi mengerjakan berbagai proyek, melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerja sama tim, dan juga pembelajaran kolaboratif. Jadi penekanannya itu pada kerja sama tim terus berlanjut. Jadi siswa itu disiapkan untuk lingkungan sosial yang lebih luas, ya kan? Jadi benar bagus ya kalau misalkan kalian mau masukin sekolah anak di Peak 2 ini. Salah satu rekomendasinya itu sekolah Chevalier Peak 2 ini ya, menjadi pilihan tepat bagi orang tua yang mencari lingkungan belajar dengan berkualitas. Oke, nah selanjutnya kalian wajib nonton video lengkapnya dari pembangunan Peak 2 yang langsung dijelaskan, ataupun aku mendapatkan dari website Sedayu Indo Peak 2. Dengan water taxi sebagai salah satu alat transportasi yang berkeliling melayani pengunjung. Eco Park ini didesain untuk menyatu dengan alam, dikelilingi fasilitas yang lengkap seperti 8 zona tempat ibadah lengkap dengan berbagai aktivitas, suasana, dan arsitektur tematik mancanegara, serta dengan driving range dan pet park. Zona 1, segera hadir Halal District seluas 8 hektar, di mana di dalamnya terdapat Masjid Agung Peak 2. Posisi masjid akan berada tepat di sisi danau, menyajikan pemandangan indah, pantulan siluet masjid di air. Terinspirasi dari arsitektur masjid-masjid terkenal seperti Hagia Sophia di Turki, keindahan kubah dan minaret-minaret di keempat sudut masjid menjadi daya tarik tersendiri. Lalu akan hadir fasilitas perbelanjaan halal, yaitu Geylang Serai Market seperti di Singapura dan Haji Lane Food Street. Geylang Serai Market dirancang menjadi pasar tradisional yang menjual berbagai rempah-rempah dan kebutuhan sehari-hari dengan nuansa tradisional, namun dikelola secara modern. Kemudian, Haji Lane Food Street direncanakan terdiri dari 6 gang kuliner dengan konsep khas yang mewakili 6 kota pusat peradaban Islam di dunia. Selain itu, direncanakan untuk dikelilingi oleh bangunan-bangunan berarsitektur Maroko dan Xinjiang. Xinjiang merupakan perwakilan kota muslim di negeri tirai bambu Tiongkok. Zona 2 akan hadir gereja Katolik lengkap dengan Goa Maria sebagai tempat ziarah. Zona 2 ini akan dilengkapi bangunan berarsitektur Itali yang cantik dan alfresco dining di sekitarnya. Zona 3 akan hadir kuil Thailand seluas 3 hektar yang merupakan bangunan bergaya arsitektur khas Thailand, dilengkapi dengan ornamen-ornamen emas dan patung Buddha 4 wajah atau Semien Fu. Hadir juga bangunan bergaya Thailand yang desain khas Thailand, mengoptimalkan keberadaan sirkulasi udara melalui jendela dan dinding-dindingnya. Zona 4 dan 5. Selain bunga sakura, Jepang juga terkenal akan kuilnya. Kuil Korea pun hadir tidak kalah megah, yang berkaitan erat dengan lingkungan alam di sekitarnya, menciptakan suatu bentuk estetika visual seni khas Korea. Bangunan berarsitektur Jepang dan Korea akan hadir melengkapi zona ini. Zona 6 akan hadir kuil Shiva Mandir yang digunakan khusus untuk aktivitas-aktivitas keagamaan dan kerohanian untuk umat Hindu. Bangunan berarsitektur India pun akan hadir di Peak 2. Zona 7, Vietnam Temple akan hadir juga di Peak 2.
merupakan bangunan dengan arsitektur memukau yang terbuat dari batu bata dan batu pasir dengan ukiran mitologi Hindu. Dengan 6. Tentunya menambah suasana menjadi lebih ramai. Zona 8. Akan hadir juga kelenteng Tiongkok di Peak 2 yang berfungsi sebagai tempat aktivitas spiritual dan dilengkapi dengan bangunan bergaya Tiongkok untuk kuliner dan belanja. Kehadiran 8 rumah ibadah di tepi danau menyajikan suasana tenang dan syahdu untuk berdoa. Hadir bagi seluruh umat beragama dalam semangat kebinekaan di Eco Park Peak 2. Tentunya, kehadiran Eco Park Peak 2 sebagai pusat wisata religi dalam pesona jendela dunia yang menyatukan berbagai keragaman akan menjadi kebanggaan kita bersama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk di sekitar Peak 2, dapat menghubungi ke 021 588 8000 atau website www.peak2.com. Gimana, benar-benar menarik kan Eco Park Peak 2? Jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti progres selanjutnya dari pembangunan ini. Bye-bye!